Orang yang bersio kelinci biasanya untuk masuk di tahun sio kerbau itu bagus ya. Cuman di sini kalau untuk orang sio kelinci harus lebih banyak bekerja, lebih giat bekerja, lebih giat berusaha ya dalam mencari suatu rezeki. Di sini di tahun sio kerbau bagus sekali ya, rezeki bisa datang, rezeki mengalir. Di sini ya kita harus lebih banyak berpikir positif ya untuk orang sio kelinci ya. Jangan sampai Anda putus asa, apalagi putus di tengah jalan. Untuk yang masuk di bulan Februari, berarti ini udah mau masuk untuk menjelang Imlek ya, di bulan 1 kalender Cina ya. Jadi di sini kan rencananya kan saya mau ramalan untuk yang kalender Chinese ya. Cuman di sini teman-teman pasti banyak yang bertanya dan banyak yang bingung, ini di bulan berapa, padahal ini masih bulan 1 atau bulan 2, kenapa kok ini yang diramal kok di bulan 3 gitu ya. Nah, jadi di sini ya seharusnya ini ramalan untuk di bulan 1 kalender Chinese. Ya, jadi di sini untuk masuk di bulan 2, saya meramal di akhir bulan 12 dan untuk masuk di awal bulan 1 ya, kalender Chinese ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau saya meramal ini masih di akhir bulan 12 ya. Udah lewat Cap Go ya, jadi hari ke-15. Jadi sini teman-teman, kali ini ya nggak apa-apa, saya akan mempermudah Anda supaya saya meramal bulan demi bulan ya, supaya Anda lebih banyak mengerti dan lebih banyak tahu ramalannya untuk di bulan berapa ya. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya, Evan Jaya di video channel YouTube. Senang kembali berjumpa dengan Anda karena ini memang hasil ramalan yang berhubungan dengan karma balasan baik, dan karma balasan jahat. Dimasuk di bulan Februari ini, kali ini ramalan ini untuk orang yang bersio kelinci yang selalu mendapatkan suatu hal yang baik, kemujuran dan keberuntungan di tahun sio kerbau. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan apa sih yang ada sesuatu nggak di bulan Februari untuk orang yang bersio kelinci ya. Nanti di balik itu Anda bakal mendapatkan karma baik atau karma balasan jahat ya. Jadi di sini akan cukup berbeda sekali dengan hasil ramalan yang terdahulu. Jadi di tiap-tiap bulannya pasti akan diramalkan tentang karma balasan, sehingga Anda banyak lebih tahu yang mana yang bisa didapatkan dan mana juga yang tidak bisa didapatkan. Kali ini ya apapun yang Anda kerja keras, apapun yang Anda harapkan, Anda harus lebih banyak percaya diri, berkeyakinan yang kuat dan berkeyakinan yang harapan yang tinggi, sehingga apapun juga bisa dapat terlaksana dengan baik dan dialiri rezeki yang lancar ya. Oke, teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kelinci dengan satu kartu ya. Nah, di sini saya akan memaparkan, menjelaskan semuanya apakah yang terbaik atau tidak untuk orang yang bersio kelinci ya. Kali ini saya akan mengambilkan satu kartu dan saya akan rapikan terlebih dahulu untuk Anda. Nah, teman-teman di sini untuk orang yang bersio kelinci, sudah saya rapikan kartunya tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Nah, jadi di sini ini adalah karma balasan yang baik, ini adalah karma balasan yang jahat ya. Ini adalah sesuatu yang bakal terjadi ataupun sesuatu yang menonjol lah ya. Jadi di sini kita akan melihat dulu, kita akan menarik satu kartu ya. Nah, satu kartu ataupun dua kartu. Jadi di sini teman-teman, dua kartu ini mengatakan bahwa ada suatu di bulan
Februari, Anda bertemu dengan seorang wanita yang berkulit hitam, rambutnya ikal, badannya ya kurus yang nggak terlalu ideal. Ini adalah orang yang berhubungan dengan menghabiskan uang Anda ataupun menghabiskan segala rencana tujuan Anda. Nah, ini artinya apa ya? Coba saya akan buka lagi tuh 3 kartu yang di tengah ya. Nah, 3 kartu yang di tengah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang bagus sekali ya bakal Anda dapatkan. Tapi ya ada suatu hambatan yang bisa membuat Anda tuh jadi tidak tahu kemana arah tujuannya ya. Nah, jadi di sini ini ada suatu kata kekecewaan dan rasa sesuatu hal yang kenapa bisa bakal terjadi ataupun ada sesuatu yang memang mengganjal dalam hati ya. Nah, di sini kan ada rasa sedikit kecewaan dan kebosanan. Di sini juga ada hambatan, ujiannya ya. Di sini juga ada suatu hal yang baik sekali. Coba di sini saya akan menggabungkan 2 kartu ini ya. Ini 2 kartu ini bertemu dengan orang yang berambut ikal, rambutnya berkulit hitam. Ini adalah orang yang memang bakal bertemu dengan orang ini yang Anda harus perlu disikapi ya. Ini adalah orang yang memang bertemu dengan rencana tujuan yang tidak bagus sekali, yang selalu menghabiskan uang Anda ataupun bisnis ini tidak ada menjanjikan suatu kata hasil ataupun profit ya. Nah, jadi di sini ya bisa dibilang ada sesuatu hal yang harus Anda perbaiki ataupun Anda harus hati-hati dengan orang ini ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan menerawang dulu ya, dikasih gambaran untuk orang yang bersio kelinci ini sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran Anda, cuman ini ada sesuatu hal yang kalau jika memang Anda dihadapi dengan orang ini yang tadi yang berambut ikal, berkulit hitam, dia itu kalau misalnya datang menjanjikan suatu usaha bisnis yang menjanjikan yang tidak ada hasil, jika tidak, ada seseorang yang ingin datang membutuhkan pertolongan mengenai uang gitu ya. Nah, jadi di sini di bulan Februari ini gambaran saya mengatakan bahwa orang syok kelinci ini di tahun syok kerbau, di balik itu semua rezeki Anda mengalir, banyak juga orang-orang terdekat Anda ataupun orang lain ataupun orang yang sudah dikenal bakal meminta pertolongan dan bantuan kepada orang yang bersio kelinci ya. Jadi di sini di balik semua hal yang baik, pasti di situ juga ada Anda diberi suatu kesabaran ataupun diberi suatu ujian, apakah Anda itu ada melakukan suatu hal yang baik atau tidak. Apakah memang Anda mau membantu orang lain atau tidak ya. Jadi di sini bukanlah orang yang memang ingin menjatuhkan nama baik Anda, tapi jika tidak menjadikan suatu bisnis, pasti akan meminta bantuan kepada Anda. Nah, jadi di sini di bulan Februari ini akan bertemu dengan orang ini yang seorang wanita berkulit hitam, ya berambut ikal. Nah, di sini kalau saya buka lagi 3 kartu ini mengatakan bahwa tak ada sesuatu hal yang memang mengganjal dalam hati pikiran ya teman-teman. Di sini ini mengatakan bahwa suatu tujuan, suatu kegelapan, suatu aura terang ya. Jadi di sini tujuannya ini semua berhubungan dengan hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita tuh kalau misalnya kita mantapkan diri, kita berpikir positif, itulah yang terbaik. Tapi kalau kita berpikir yang negatif, itulah tidak baik ya. Jadi di sini tujuannya, rencana tujuan itu berasal dari hati naluri kita. Jadi di sini ya teman-teman, untuk orang syok kelinci itu bukannya tidak mendapatkan suatu hal apapun, cuman di bulan Februari diberi suatu kesabaran dan ketabahan, ujian, karena di bulan Februari ini kan tidak ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati. Cuman di sini kalau yang salah sih memang untuk orang syok kelinci itu ada sedikit masalah ya yang datang menghinggapi Anda, cuman itu masalah itu tidak membuat Anda tuh jadi beban pikiran, beban hati gitu.
ibaratnya ini semua masalah itu hanya datang sebagai selingan saja gitu lah. Jadi untuk orang shock kelinci itu tidak perlu takut dan tidak perlu banyak membenahi diri ya. Karena di balik itu semua ya Anda diberikan suatu kikisan karma untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat. Karena di bulan Februari orang yang bershock kelinci itu baru memulai suatu tahapan yang baik dan positif ya. Nah, jadi di sini teman-teman 3 kartu ini mengatakan bahwa tidak ada suatu hal yang mengganjal dalam hati, tidak ada suatu hal yang membuat Anda tuh jadi jengkel. Karena di bulan Februari itu Anda baru ingin memulai suatu kata baik, kata positif, dan harapan yang tinggi. Nah, jadi di sini inilah yang bakal terjadi ya, akan meminta suatu pertolongan dan bantuan dari orang lain gitu ya. Jadi di sini tergantung dari hati dan pemikiran Anda apakah memang benar-benar bisa terjalin hubungan yang baik atau Anda mengabaikannya atau enggak Anda ingin memberikan suatu pertolongan atau sebaliknya ya. Nah, jadi di sini dari hati pemikiran Anda yang Anda jalankan itu karma baiknya bagaimana ya? Dan ini saya akan buka dulu karma baiknya. Nah, ini teman-teman, karma baiknya ini mengatakan bahwa suatu kejengkelan, suatu kekecewaan hati, kekesalan hati ya, semuanya itu bakal berubah menjadi kasih sayang, rasa semangat yang tinggi ya. Ini semuanya itu karma yang baik ya. Semua hal yang tidak baik itu akan berubah menjadi suatu hal yang baik. Jadi di sini suatu kata halangan, suatu rasa kesedihan, kekecewaan hati ya, diawali dengan satu kata king, raja, ini mengatakan bahwa Anda tidak perlu banyak memusingkan sesuatu ataupun masalah karena di bulan Februari ini Anda diberkati oleh Tuhan suatu rezeki yang mengalir. Asalkan Anda buanglah semua kata-kata sifat yang jahat ataupun sifat-sifat kata negatif ya. Di sini saya akan buka lagi 3 kartunya ya. 3 kartu. Saya akan buka dulu. Nah, 3 kartu ini karma balasan yang baik. Ya, di sini dengan suatu rasa semangat yang sangat baik sekali, Anda bakal mendapatkan suatu rezeki yang banyak. Aura cahaya terang, ya teman-teman. Ini saya akan dilihat dari kartu ya, saya tidak berbohong ya. Ini adalah suatu rasa kasih sayang, rasa semangat yang tinggi, ya, pemikiran yang positif, semua karma baik balasan dapat suatu karma yang baik. Rezeki yang banyak, berkelimpahan berkat di bulan Februari ya. Nah, oke teman-teman, di sini untuk orang yang shock kelinci itulah yang bakal Anda dapatkan. Teman-teman, untuk orang yang bersyok kelinci tidak perlu banyak kekhawatiran atau kegalauan ya. Karena memang masuk di tahun 2020 untuk orang yang shock kelinci masuk di tahun shock tikus. Banyak kegalauan, banyak kekecewaan hati, banyak frustasi, depresi, sehingga lingkungan sekitar juga kurang bersahabat ya. Jadi di bulan Februari untuk masuk di tahun show kerbau, lingkungan sekitar Anda semua bersahabat dengan Anda. Asalkan Anda berpikir positif, jangan melakukan sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi merugi ataupun merugikan orang lain. Ini adalah karma balasan yang baik ya untuk orang shock kelinci. Jadi Anda di bulan Februari Anda cukup tenang ya, tidak perlu memikirkan sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi terus waspada ataupun membuat Anda tuh jadi memikirkan sesuatu yang tidak baik. Karena di bulan Februari itu memang benar-benar membuat Anda tuh lebih merasa tenang, lebih membuat Anda tuh jadi ya lebih sedikit mawas diri ya, walaupun memang tidak ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati. Jadi tidak perlu banyak khawatiran, jangan perlu banyak cemas, karena semuanya itu pasti ada hikmahnya dan ada berkatnya di balik itu semua. Jadi teman-teman, untuk orang yang bersyukur kelinci, karma baiknya sudah dibuka. Ya, sekarang saya akan buka dulu untuk balasan karma. Adalah karma balasan yang buruk ataupun yang tidak baik sama sekali ya. Untuk orang syukur kelinci ini nanti kita akan buka dulu. Apakah yang jahat, yang buruk-buruk itu akan datang silih berganti di bulan Februari ya, setelah kita mendapatkan hal yang baik ya. Coba di sini saya akan buka dulu karma balasan yang tidak baik. Nah, jadi di sini teman-teman,
karma balasan yang tidak baik di sini kan selama ini kan Anda kan selalu tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, suatu hal yang karma yang tidak baik itu, karma balasan yang jahat, ini yang selalu menghalang-halangi Anda tidak mendapatkan suatu rezeki, tidak suatu mendapatkan suatu harapan yang baik. Jadi di sini juga berhubungan dengan orang yang masuk di tahun tikus yang tahun lalu ya. Banyak halangannya, banyak kejengkelannya, banyak rezeki yang tidak masuk. Apalagi di sini juga ya ada orang yang tidak bagus ya menghampiri Anda ya karena balasan yang tidak baik. Orang yang berkulit kuning langsat, badannya berisi, tinggi orangnya. Ini ya, ini adalah karma balasan yang tidak baik. Coba saya akan buka lagi 3 kartunya ya. 3 kartu. Coba saya akan buka dulu. Nah, ini 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda bertemu dengan kata janji dengan orang lain ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit sawo matang, tinggi, tegap, badan berisi ya. Nah, ini akan pasti bakal bertemu dengan kata janji. Nah, karma balasan yang tidak baik itu yang tadi seperti mengatakan bahwa banyak halangannya, banyak menghabiskan uang, tidak ada rezeki, tidak ada hoki, tidak ada apapun hal yang baik. Nah, ini adalah karma balasan yang tidak baik ya. Jadi di sini untuk orang shock kelinci, Anda harus lebih banyak berhati-hati ya. Bertemu dengan orang yang tidak baik yang tadi, seorang wanita dan seorang pria. Ini yang berkulit kuning langsat, ini orang berkulit sawo matang, seorang laki-laki, dan kuning langsat seorang wanita. Ini adalah karma balasan ya. Jadi karma balasan itu yang tidak baik itu yang tahun yang lalu itu yang selalu menghampiri Anda ya. Jadi di bulan Februari ini yang saya lihat sih memang karma balasannya sudah datang, sudah terbalaskan. Untuk di bulan Februari itu yang datang itu hanyalah karma baik. Ini adalah karma balasan yang tidak baik ya, yang selalu datang menghampiri Anda di tahun yang lalu, di tahun tikus. Untuk orang yang bersyok kelinci tidak perlu banyak khawatiran dan tidak perlu banyak merasa apapun yang tidak dapat dicapai, apapun yang tidak dapat digapai ya semuanya dapat dicapai dengan baik asalkan berpikiran positif. Semua kembali ke pemikiran Anda sendiri karena semuanya itu bukanlah berpihak pada orang lain, tapi berpikiran yang positif, ya, berpikiran bijaksana. Anda bisa mendapatkan suatu jalan titik temu, Anda jalankan. Jika tidak ya pasti bukanlah merupakan suatu hal yang membuat Anda tuh jadi lupa diri gitu ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang bersyok kelinci, karma baik sudah didapat karena di bulan Februari ini ya Anda bakal dapatkan itu adalah bulan Februari karma baik, dan karma balasan yang tidak baik ini sudah terbalaskan di tahun kemarin, tahun lalu ya. Jadi di sini untuk bulan Februari untuk orang syok kelinci, karma balasan tidak baik itu tidak akan datang lagi, tapi segala hal yang berhubungan dengan hoki rezeki kembali kepada keputusan Anda, bagaimana Anda menyikapinya, apakah Anda menerimanya atau tidak ya. Nah, jadi di sini inilah ada sesuatu hal yang bakal terjadi di bulan Februari. Dia akan datang meminta pertolongan kepada Anda ataupun melakukan suatu kata janji, bisnis, tujuan, rencana ya. Oke. Jadi pesannya apa ya teman-teman? Coba saya akan buka dulu. Pesannya untuk orang yang bersyok kelinci, di bulan Februari itu Anda jangan terlalu banyak emosional ya teman-teman. Jangan terlalu banyak emosional. Anda bisa mengucapkan kata janji dengan orang lain, tujuan bisnis, rencana tujuan, dan dewa penolong. Bisa bertemu ya, di sini ada diawali dengan kata raja. Ini membuat Anda itu harus bersih teguh ya, kembali normal apa adanya. Jangan terlalu banyak melakukan suatu depresi ataupun ya suatu kesalahan dalam bertindak ataupun bertemu dengan orang lain untuk mengajak kata kerjasama. Nah, jadi di sini ya teman-teman, di sini ya Anda jangan terlalu banyak bete, jangan banyak membosankan diri karena di bulan Februari ini termasuk di tahun syok kerbau ini Anda baru mulailah untuk mendapatkan suatu hal yang positif ataupun bisa memetik suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini ini adalah
Joker dengan orang berkulit putih ya, seorang pria. Ini adalah orang yang sangat putih sekali, ganteng, cakep ya, tinggi tegak, badannya berisi. Ini adalah dewa penolong Anda di bulan Februari. Jadi Anda harus bersyukur dan banyak mengucapkan kata doa, berterima kasih kepada Tuhan. Karena di bulan Februari banyak suatu berkat rezeki yang sangat besar kepada Anda. Di bulan Februari Anda baru mulai memetik hasil dan rencana tujuan ke depannya. Jadi di sini teman-teman, semua kembali kepada Anda bisa bersyukur, Anda bisa mensyukuri apa yang ada, Anda bakal menerima sesuatu hal yang sangat baik sekali ketimbang di tahun yang lalu. Jadi di tahun Kerbau, Anda sungguh diberkati ya. Mudah-mudahan Anda dapat menggapai semua harapan yang Anda gapai, yang Anda inginkan selama ini ya. Oke, teman-teman di sini ya, untuk orang yang bersyok kelinci udah cukup tahu ya. Harap dimengerti dan perlu banyak kesadaran tinggi ya, karena di bulan Februari ini Anda jangan, ya bisa dibilang jangan berpikiran yang negatif, buang-buanglah itu semuanya hal-hal yang tidak baik. Anda berpikir dan punya inisiatif ya, tegas pada diri sendiri, Anda pasti bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi semuanya itu Anda lakukanlah yang terbaik ke depannya. Hoki rezeki keberuntungan semua bakal berpihak kepada Anda jika Anda ingin mau berpikir positif, maju dan menerima apa yang ada di depan mata Anda syukuri. Ya. Oke, teman-teman di sini untuk orang yang bersyukur ini sudah cukup dimengerti ya, karena hasil ramalan ini sudah lumayan saya menjelaskan yang mana karma baik dan mana yang karma jahat. Jadi untuk orang syok kelinci, Anda sudah cukup bersih teguh dan berpengharapan tinggi, sehingga Anda tetaplah berpikir positif. Pasti Anda bisa mendapatkan apa yang bisa Anda jalankan dan apa yang bisa Anda dapatkan. Untuk orang syok kelinci, tetaplah bersemangat dan punya keyakinan yang tinggi dan berpengharapan tinggi. Oke, ramalan ini di sini udah selesai untuk orang syok kelinci. Jika memang Anda ingin berlanjut konsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya ya, ikuti arahan petunjuknya bagi Anda yang teman-teman YouTuber yang pemula ya. Ramalan ini tidak bisa bersifat memaksa untuk Anda mempercayainya. Jika berhubungan suatu hal yang positif dengan Anda, ya Anda anggaplah sebagai pedoman. Jika tidak, ya bersifat sebagai hiburan. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai. Untuk orang bersyok kelinci ya, Anda harus tetap berpikiran positif dan banyak berdoa, berpengharapan tinggi. Oke teman-teman, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.